Yukui. Pergi. Pulanglah bersamaku. Aku tidak punya rumah. Sejak hari ini saudaraku Qiu meninggal. Aku tidak di rumah. Kamu masih punya Zizi. Aku tidak bisa bekerja keras lagi. Mengapa kamu ingin mengambilnya dariku? Saudaraku sudah meninggal. Mengapa kamu masih menyiram air kotor padanya? Mengapa kamu tidak percaya padaku? Lihatlah. Siapa yang memperlakukan kasih sayang keluarga seperti bisnis? Ini bukti bahwa saudaramu membunuh saudariku. Ini baru saja diperiksa. Informasi anggota bocor dari kasino. Yu Cheng memberikan banyak uang. Bukan tebakan. Yu Cheng yang membunuh saudariku. Dia seorang penjudi dan bajingan. Aku berbeda denganmu. Saudaramu pantas mati. Zizi, apa yang kamu lakukan? Lindungi bibimu. Aku tidak akan membiarkanmu diintimidasi lagi. Zizi, kamu salah paham. Aku tidak akan pernah menyakitimu dan bibiku. Kalau begitu berani balas dendam? Baik. Aku bersumpah akan melindungimu dan bibiku seumur hidup. Jika ada pelanggaran. Maka biarkan Kapten Wang Wang yang menghukummu. Baik, baik. Mari tidur.
Yukui pergi. Apa yang terjadi sekarang? Aku tidak ingin membicarakan ini sekarang. Aku akan membawamu istirahat, berjalan. Hati-hati. Kalau begitu istirahatlah yang baik, aku akan kembali dulu. Maaf, Kamu baru saja. diberitahu. Sebenarnya aku adalah seorang pembela. Lakukan perilaku tidak rasional seperti itu. Bagaimanapun juga aku seharusnya tidak mengusirmu keluar. Kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Mengapa kamu sangat takut pada badai petir, dan aku sangat takut sampai harus bersembunyi di dalam kotak ini? Karena aku terbungkus sepenuhnya aku. Tidak bisa tidak merasa aman. Mengapa? Karena pada tahun orang tuaku meninggal. Ming. Ibu. Kaulah orang pertama yang tahu rahasia ini. Bahkan kakak Qiu tidak tahu. Lalu mengapa kamu tidak memberitahunya? Mengapa aku harus memberitahunya? Aku tahu aku orang yang tidak normal. Kejadian ini adalah kejutan bagi kita berdua. Jika aku memberitahunya bahwa aku tidak keluar, maka hidupnya pasti akan sulit kakakku. Sudah cukup menderita, aku tidak ingin melibatkan dia. Aku pikir aku tidak akan mengganggunya itu. Akan membiarkannya hidup normal. Tapi aku tidak menyangka apa yang kupikirkan. Tidak membawa kebahagiaan baginya. Tidak, kakak Qiu sangat bahagia. Setiap kali aku pulang ke Cina, aku akan menemui kakak Qiu, makan bersama kakakku. Setiap kali wajah kakak Qiu dipenuhi senyum bahagia, dan ketiga anggota keluarga saling mencintai. Meskipun aku biasanya lebih banyak menghabiskan waktu di luar, tapi aku yakin tidak ada masalah sama sekali dalam hubungan mereka. Tidak ada masalah sama sekali dalam hubungan mereka. Hanya perlu mengenali satu orang yang akan kamu cintai seumur hidupmu. Bisnis galeri kakakku selalu lancar. Aku mengirimkannya beberapa lukisan setiap bulan dari UK. Secara logis stabil, secara ekonomi itu bukan masalah. Jika kamu mau, aku bisa menyelidikimu. Mengapa? Karena kakak Qiu juga keluarga saya. Bagus itu. Oke. Kalau begitu kamu bisa istirahat dulu, aku akan duluan. Kenapa hujannya deras sekali? Kamu akan pergi mencari aku. Saat itu aku hanya ingin menemukanmu. Ini dokumen yang Qin Hui berikan padaku sebelumnya. Di atasnya adalah laporan Ban Yu Cheng. Kecuali pengeluaran kecil. Banyak uang dalam jumlah besar mengalir ke luar negeri. Tidak ada jejaknya. Ini akun galeri saudaraku. Bagaimana dia bisa mengirim uang ke dirinya sendiri? Bagaimana dia bisa mengirim uang ke dirinya sendiri? Ada masalah di sini. Hari ini kita pergi ke galeri. Tapi aku akan menjadi ruang sidang pagi ini. Mungkin sibuk seharian. Tidak apa, aku akan pergi sendiri. Tapi aku tidak punya kunci galeri. Ngomong-ngomong, aku ingat sepertinya ada kantor kakak Qiu. Aku akan meminta Chen Hui menemani kamu. Semua orang di grup mengenalnya. Kita tetap berhubungan.
Ini kantor umum Qiuno. Satu orang telah menyentuhnya sejak dia meninggal. Kamu bisa mencarinya. Oke, terima kasih tidak. Apa-apa. Siapa yang melakukan apa? Yang melakukan apa bukankah? Ini Chen Hui? Kamu tidak di kantor Xiaoyang untuk membantu. Apa yang kamu lakukan di sini? Datang mencari sesuatu. Oh. Cari. Ngomong-ngomong, panggil tukang rongsokan. Ambil semuanya di sini. Aku akan pindah dalam beberapa hari. Simpan sialnya. Tuan Qiu baru saja meninggal belum lama ini. Repat pemegang saham baru belum diadakan. Meskipun kamu pamannya. Tapi sekarang pindah ke kantor presiden. Bukankah ini agak liar? Aturan. Kalau bukan karena gadis kecil Qiu Shui, siapa yang bercanda saat itu? Saudara-saudara, kita sudah memimpin grup ke publik. Aturan apa yang lebih penting daripada masa depan grup? Sisa yang saya tahu. Ketika Lau Qiu masih hidup, tampaknya kalian tidak punya hak properti yang sebenarnya. Grup Qiushi tampaknya tidak ada hubungannya dengan kalian. Kenapa tidak penting? Kami saudara Qiushi. Menikahi Qiu Shui dan menjadi keluarga orang lain. Kita tidak bisa selalu mengurusi industri keluarga Qiu kita. Ganti nama keluarga. Ngomong-ngomong, saya ingin bertanya sesuatu. Dengarkan mereka. Qiu Shui meninggalkan wasiat dengan sumpah. Bagaimana dengan wasiat-wasiat itu tidak ada hubungannya dengan kalian? Kalian tidak perlu tahu di mana dia. Sial. Tidak peduli. Pergi sapa Xiaoyang dan bilang paman merindukannya. Dalam beberapa hari ajak dia makan. Kamu menemukannya. Oke, ayo pergi. Wasiat ini dia belum menemukannya. Persidangan Mingyang hampir selesai. Pergi jemput dia dengan saya. Saya harus pergi ke pameran. Tapi dia bilang ingin pergi denganmu. Mungkin dia bisa membantu sesuatu. Oh, oke dia. Berjalan. Selamat. Menang lagi dalam gugatan. Bagaimana kalau cari tempat makan untuk merayakan? Lapar. Ayo antar Zizi bersama. Lalu ayo pergi. Butuh bantuan. Kenapa tidak kamu tanya saya sebelum saya ke kamar mandi? Kamu belum pernah kencing sebelumnya. Haruskah saya merahasiakannya? Jangan bilang dia. Apa yang kamu bicarakan rahasia? Rahasia yang hanya diketahui Bibi dan saya. Bibi, saya ingin makan es krim. Tidak bisa makan setelah makan. Qiu Mingyang datang, Anda terlalu merusak anak Anda. Suka makan. Makan terkadang tidak anggap rusak. Zizi, boleh makan sayur lagi di kemudian. Bibi okrem pirabis saya akan pergi. Dan membantu Anda. Anda bisa pergi sendiri saat tumbuh. Oke, Anda dapat pergi sendiri. Akan dengannya. Bagus. Miss Yu. Saya ingin menanyakannya untuk bantuan. Kamu bilang. Ini Qiu Shui dan Yu Zheng S. Laporan uji kecelakaan kendaraan I. Mendapatkannya hari ini. Mengapa memberikan ini untuk saya? Soalnya mobil seperti di mengemudi. Dari Mingyang. Apa? Mengapa memberikan ini untuk saya? Soalnya mobil seperti di mengemudi. Dari Mingyang. Saya melihat laporan uji. Penyebab kecelakaan mobil adalah ada masalah dengan mobil itu sendiri. Xiao Shui dan Yu Zhang. Terjadi sesuatu untuk mengemudi mobil Mingyang. Berhasil. Kalau Mingyang tahu soal kematian adikku, karena ada yang salah dengan mobil Anda,
bahkan dengan personalitas dia, tentu berpikir bahwa dia mengendara mereka. Aku bisa melihat. Anda adalah kehadiran yang sangat istimewa untuk dia. Jadi saya pikir Anda dapat menyerahkan berkas ini ke dia. Mungkin dia tidak akan begitu bengkok. Ini. Biarkan saya mempertimbangkannya lagi. Bagus. Jika mereka melakukannya, dan tidak memiliki mobil, Katakan bahwa mereka kembali. Apa yang Anda perencanaan? di mana ada konspirasi. Minta ini. Glorious Mode sangat ketat. Saya menjanjikan dia untuk pergi ke taman hiburan 2 kali. Saya akan memberitahuku. Apa rahasianya aku tidak akan mengkhianati. Tanteku lagi dia akan. Mengetahui ini dalam beberapa hari. Biarkan dia pergi. Bagaimana dengan subkontraksi perusahaan, jasa tenaga kerja, B di kedua perusahaan ini memiliki kepala bersama Chen. Kedua adalah apakah penggugat memiliki hak untuk mengakhiri kontrak jika kinerja. Usulan pembayaran sewa prioritas. Ya, ini aku akan berkomentar dulu. Apa yang salah? Tidak masalah. Kemana tikus belajarku pergi? Di negaraku. Apakah kamu butuh tikus? Aku akan membelikanmu satu. Tidak, aku masih harus memberitahuku tidur kamu. Akan istirahat lebih awal juga. Kamu keluar atau pergi ke pameran bersama. Tidak perlu, aku ada urusan lain hari. Menantikan Zizi. Mr. Chiu adalah untuk Rangkana agensi kita. Apa pendapatmu di sini? Ming pertahananmu. Bagus. Mari kita sampai di sini hari ini. Ming. Mari kita pergi ke rapat. Wow, kamu akan bisa melakukannya hari ini. Apa yang terjadi di sini? Apakah kamu merasa tidak nyaman aku? Selalu merasa seperti Yukui menyembunyikan sesuatu dariku dia. Berpikir banyak. Bagaimana jika rahasianya antara orang lain dan saya? Tidak. Tapi kamu menyebabkan masalah baru bagiku. Ah, apa? Rahasia antara dia dan Zizi. Miss Yu benar-benar luar biasa. Apa artinya? Kecuali hukum. Kamu juga mulai tertarik pada orang. Akan. Khususnya untuk terdakwa. Aku akan pulang dulu. Yukui akan keluar jam 4 sore kami. Janjian untuk latihan tinja nanti sore mari. Bicara tentang itu suatu hari nanti kamu. Akhirnya kembali. Aku akan menunggumu lama sekali menantikan Zizi sebelum jam 8:30. Menantikan Zizi. Zizi. Apa rahasiamu dengan tantemu? Tanteku tidak mengizinkanku memberitahumu tidak. Apa-apa kalau tidak mengatakannya. Kamu harus memberitahu om dan tantemu apa yang mereka lakukan belakangan ini. Tanteku sedang menjaga kami. Apakah kamu tahu? Setiap anak hanya boleh memiliki paling banyak satu rahasia. Anak hanya boleh memiliki paling banyak satu rahasia. Siapa bilang aku punya terlalu banyak rahasia? Kemudian aku akan bilang tante kamu punya terlalu banyak hal yang disembunyikan darinya. Kemudian aku akan bilang tante kamu selalu menggangguku. Coba lihat. Yang Mulia Zizi. Bolehkah memberitahukan rahasiamu pada Om Beruang kecil? Baiklah, untuk Om Beruang. Kemarin kamu membelikanku es krim. Biar ku beritahu. Tolong katakan itu. Di sini. Apa artinya aku? Tidak bisa tidur sebelumnya. Aku akan menceritakan sebuah cerita pada tanteku. Tante Zizi melihat masukan beberapa lembar kertas ke dalam laci segera. Aku pikir pasti ada rahasia tante di sini. Zizi. Apakah kamu tahu di mana kuncinya kamu? Tidak tahu tanteku.
Terlihat sangat buruk ketika melihat kertas-kertas itu. Aku tidak ingin membuat tanteku sedih apa. Yang terjadi apa? Ini apa? Ini. Oh, tidak ada apa-apa. Zizi, kapan kamu menemukan tantemu melihat barang-barang ini? Mingle. Berapa banyak rahasia yang dia sembunyikan? Tidakkah kamu menjawab nomor telepon tante? Halo, Qiu Mingyang. Seseorang mengikutiku. kamu di mana? Apakah dia? Oke, Oke. berjalan pulang. Zizi. Apa yang terjadi dengan tanteku? Tante baik-baik saja. Di mana orang jahatnya? Aku akan memberinya pelajaran. Tanteku bilang dia baik-baik saja. Zizi. Lihat tanteku baik-baik saja. Pergi tidur dia. Pergi. Aku akan membantumu berkemas. Bawa Zizi ke Inggris sekarang. Kenapa bukankah? Ini yang selalu kamu inginkan. Tidak, tapi kamu adalah wali sah Jizhi. Aku akan segera menyelesaikan prosedur perubahan hak asuh. Tidak, aku tidak akan pergi sampai kebenaran terungkap. Kebenaran. Kebenaran. Kebenarannya adalah aku yang merusak hidup saudariku dengan tanganku sendiri. Aku membuatmu kehilangan saudaramu. Aku adalah orang yang membunuh ayah Zizi dengan tanganku sendiri. Ini aku. Apa maksudmu dengan kalimat ini, bukankah? Kamu sudah mengetahuinya sejak lama. Bukankah kamu sudah memeriksaku? Bagaimana dengan hasil investigasi itu? Dicuri di kamarku, tidak. Penting dari mana kamu mendapatkannya? Jelas tertulis itu. Karena ada yang salah dengan mobilku itu. Ada yang salah dengan mobilku ini menyebabkan. Kecelakaan mobil ini menyebabkan semua kecelakaan ini itu. Semua karena aku. Qiu Mingyang, dengarkan aku ini. Bukan salahmu Qiu Mingyang, aku tidak berpikir begitu. Aku seharusnya. Tebak lama QYG lalu. Mingyang itu semua syak Qiu Mingyang. Bukan kesalahan Anda. Ini hanya kecelakaan. Ambil Zizi dan keluarkan lebih cepat. Lebih baik tidak akan pernah kembali. Saya tidak. Saya dan Zizi tidak akan mengirimkanmu saat ini. Tetaplah bersama seseorang seperti saya ada. Hanya akan lebih banyak bahaya. Ming. Sepertinya kami tidak akan berbahaya apabila tersisa. Tentu. Saya suka. Seperti kutukan. Dari muda hingga dewasa Mai. Saudara akan menghadapi penyebab tak terduga saya. Ayah Mai. Saudari. Jika Anda tidak meninggalkan. Selanjutnya adalah Anda. Ming. Ini bukan kesalahan Anda. Tetapi itu hanya terjadi.
Xia Yang, bebaskan mobil Anda. What IME? Akan menemani brother mertua Anda ke pegunungan malam ini. Temui beberapa pelukis teman yang tidak bisa Anda temui. Mobil Anda tidak. Ada 7 atau 8 mobil. Saya hanya ingin membuka. Kunci mobil di atas meja. Apapun. Lebih besar, lebih menggemaskan. Ada kiwi jam di dalamnya. Alergi terhadap buah kiwi. Hei, Qiu Mingyang. Seseorang mengikuti saya. di mana Anda aku? Hanya berpikir saya bagi kasih saya jangan biarkan. Go I cannot. Kehilangan Anda lagi saya tidak akan meninggalkan saya hanya tidak akan pergi. Apapun apa yang saya lakukan saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Saya tidak akan pernah membiarkan Anda. Silakan. Karena kecelakaan ayah saya. Akan. Saya suka hidup dalam tanpa berat. Saya seperti balon mengambang di alam semesta. Tidak mendarat. Setiap malam setelah itu aku bertanya pada diriku sendiri. Jika bukan aku, bisakah ayahku bertahan ini? Bukan saudara perempuanku, kau tidak bisa menanggung banyak. Tapi kau berbeda dengan Zizi. Kau bisa memiliki hidup yang lebih baik dan bahagia. Zizi dan aku keluargamu. Akan mati aku. Tidak akan pergi aku. Tidak akan pergi. Aku akan memberimu 1 malam. Jika kau masih di sini setelah fajar, aku akan membantumu pergi. Bibi, apakah kita benar-benar ingin pergi? Bagaimana dengan paman beruang kecil? Ming. Ibu.
Yukui. Zizi. Ming 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 ming. Setiap malam. Aku akan memimpikan mereka. Berbaring di dalam freezer. Setiap kali aku menutup mataku, aku akan bertanya pada diriku sendiri. Kenapa aku tidak berbaring di sana? Ming. Tapi kau harus tahu, apa yang terjadi adalah itu terjadi, aku tidak sanggup melihatmu seperti ini. Aku tidak ingin kau hidup dalam penyesalan berulang kali. Mingang, apakah kau tahu? Ketika kau mengetahui tentang kematian saudaraku, aku juga merasakan sakit. Tapi secara perlahan aku mengerti. Aku pikir saat kakak Q meninggal dan saudaranya akan bahagia ini. Bukan kau dan aku duduk di dalam mobil. Mingang, lihat aku. Aku akan memberitahumu, aku akan menyelidikinya dengan jelas itu. Tidak hujan sama sekali pada hari kebakaran. Tapi, Aku menduga kau pasti sedang dalam keadaan trance. Mengira air yang disemprotkan mobil pemadam kebakaran sebagai air hujan. Mengira ledakan gas sebagai petir. Now you know that. Saat Anda tersisa, saya tiba-tiba memahami. Saya tahu mengapa saudara Q seharusnya memberikan tahanan. Sista Q memahami. Jika Anda keluar, Zizi adalah satu-satunya orang yang dapat Anda andalkan di dunia ini. Bukannya meminta Anda untuk mengurus Zizi, saya akan lebih baik katakan, merawat adalah satu-satunya alasan untuk membuat Anda hidup. Ming. Apakah kita akan bersama sepanjang waktu? Apa yang sedang Anda lakukan? Kami. apakah saya? Paman dan bibi-bibi bermain bersembunyi dan mencari. Ya, saya. Ditemukan paman. Zizi. Datang di sini dan Zizi punya. Saya tahu kotak ini sejak barangnya tiba di rumah Anda. Pecah seperti itu. Saya pikir saya akan memberikan pensiun dan merupakan. Usia yang sangat baik untuk berbicara. Bagaimana dengan saya mengirimnya untuk Anda? Lagi pula Anda tidak membutuhkannya. Harus tersedia. Apa benar itu? Harus si kecil YG bermain bagian JD. Keras. Bukan sekadar Zizi. And you. Dapatkan dihapus dengan cepat. Dapatkan dihapus dengan cepat.
Ayo makan lebih banyak. Terima kasih untuk kristal Anda. Ingin menelepon pekerjaan saya di Keemakrai. Chaos at it you. Tidak memberitahu saya untuk waktu yang lama. Investigasi sendiri. Panggilan telepon telah dilakukan untuk menyelidiki beberapa hari ini. Saya hanya ingin tahu apa yang salah dengan mobil ini. Tapi saya tidak bermaksud untuk diragukan Anda jika Anda melakukannya. Saya hanya tidak ingin Anda disalahkan semua kesalahan Anda pada diri sendiri. Lalu apa yang Anda temukan saya? Baca laporan inspeksi mobil mengatakan sistem rem memiliki kesalahan pada. Pandangan pertama tidak ada masalah dengan mobil, tapi sepertinya bukan suatu keharusan. Saudara perempuan saya meminjam mobil saya tidak lama yang lalu. Baru saja dikirim untuk servis. Di sisi lain, secara logis mereka seharusnya tidak bisa memecahkan masalah dan pergi ke bengkel untuk menemukan pria yang membuat laporan. Mereka bilang dia tidak datang bekerja selama beberapa hari. Kemudian saya akhirnya menghubunginya sebagai. Hasilnya ketika kita bertemu dia menghilang lagi. Lalu saya menindaklanjutinya dia. berjanji kepada saya bahwa hal seperti ini tidak bisa dilakukan tanpa izin di masa depan. Oke, saya mengerti saya. Maksudnya kita harus bertindak bersama di masa depan. Oke, tidak masalah. Tapi kali ini itu adalah tindakan saya sendiri. Kalau tidak, mungkin tidak akan ada bukti apa yang kamu bicarakan adalah bahwa kamu mengikuti. Tapi saya juga berpikir, dua hal ini pasti terkait. Sayangnya meskipun saudara perempuan Q meminjam mobil, tidak ada yang tahu itu. Adalah keputusan sementara saudara perempuan saya untuk meminjam mobil dari saya. Hanya ada 2 orang di kantor saat itu. Paman. Apakah kamu mengenalnya? Paman kamu. Bilang bahwa Qiu Shui ingin mengambil alih grup. Wanita yang berkuasa adalah sial. Semuanya diperiksa. Apa maksudmu? Paman, saya akan mencari tahu sesuatu terjadi pada saudara perempuan saya di pagi hari. Apakah ada kemungkinan bahwa Paman memasang alat penyadap di kantor kamu? Karena saya selalu berpikir bahwa orang ini berbicara aneh dan bahkan tahu tentang wasiat yang dibuat oleh saudara perempuan Q. Mungkinkah? Ikutlah dengan saya. Apa itu? Waktunya untuk kamu membaca wasiat. Saudara perempuan Q meninggalkan seluruh koleksi kepada saya, saudara. Q meninggalkan seluruh koleksi kepada saya. Itulah mengapa saya curiga awalnya dia tidak menunjukkan wasiat itu kepada kamu. Tapi sekarang, saya tahu kamu dan saya berada di pihak yang sama saya. Tidak perlu menyembunyikan apapun dari kamu. Apa maksudmu? Seperti kita adalah kawan seperjuangan. Aku khawatir. Pamanku sudah tahu isi wasiat itu ini akan buruk untukmu kita. Harus segera membuat rencana. Teman-teman di pasukan. Tapi, mengapa kakak Q membuat wasiat begitu awal? Kakak. Dan kakak iparku sudah tidak ada lagi. Keluarganya Q harus ada yang memimpin. Mingang masih terlalu muda. Kamu juga seorang perempuan. Itu akan... Apa salahnya seorang perempuan? Tidak ada hanya sedikit air. Dia akan menikah cepat atau lambat. Keluarganya Q. Aku akan memberikannya kepada saudaramu. Meng Xiao Pamanku. Ingin mendidiknya dengan baik. Paman-paman kalian juga harus membantu. Apa hubungannya harta ayahku dengan kalian? Mengapa tidak ada hubungannya? Kami adalah saudara ayahmu. Ketika ayahmu memulai bisnisnya, dia bilang dia sangat membantu kami. Ya. Terima kasih kepada Senior Paman dan Bantuan Ayo memiliki hari ini. Tapi ayahku membuat wasiat terlalu awal. Setelah kematiannya, aku, Autumn Water, menikmati 100% hak dari grup Kyushi. Setelah Xiaoyang berusia 18 tahun, ada bagian 40%. Untuk semua paman. Biarkan kami yang mengkhawatirkan dan nikmati masa tua kalian. Kalian jika paman Tidak memiliki apa-apa, aku akan memberikan bantuan. masalah ini belum selesai. Jangan khawatir kakakku, akan menangani ini. Kamu masih muda. Ketika orang tuaku dalam kesulitan. Jika mereka tidak membuat wasiat lebih awal kakakku dan aku. Kurasa aku didorong keluar dari kelompok oleh para paman dan paman ini.
Mungkin bahkan hidup ini adalah masalah, apalagi mempertahankan bisnis keluarga ayahmu. Karena ini, kakak perempuanku membuat wasiat ketika dia lahir. Ini juga hari hujan, aku mengerti. Tidak heran paman mengatakan bahwa kakak Q hari itu. Itu karena kakakku mengambil segalanya, aku bisa hidup seperti yang kuinginkan. Jadi jika aku mengatakan itu, jika paman telah menyebarkan wasiat yang dibuat kakak Q, semua motifnya masuk akal. Karena selama wasiat ini valid. Properti dan saham keluarga Q. Tapi dia tidak punya hubungan dengannya. Benar. Sejauh ini tampaknya. Sebab dan akibat dari masalah ini telah terhubung. Sekarang kita hanya perlu mengonfirmasi. Apakah mereka pindah ke mobilku? Aku mengerti. Ketika aku menyelidiki bengkel beberapa hari yang lalu, mereka memberiku alamat tukang reparasi. Mereka membuat janji dengannya beberapa kali dan dia selalu membiarkanku pergi. Apa kamu lihat? Mungkin kita bisa menyerang sekali. Tanpa basa-basi lagi, ayo pergi sekarang. Pemandangan hitam bayangan Delel. Ini adalah gedung 1910. Sewa titik. Jika kamu ingin menyewanya, jangan menyewanya. Sekarang aku harus mengembalikan depositmu. Tidak ada pintu, aku benar-benar punya sesuatu yang harus dilakukan di kampung halaman, maka dan aku ingin segera kembali. Bisakah kamu lebih tenang? Aku benar-benar minta maaf. Ini orang ini. Aku familiar dengan suara ini. Halo. Apa yang? Qiu Mingyang. Berhenti. Orang ini pasti bukan pencuri. Berhenti. Delal, aku tahu ada sedikit cara di sana. Kamu pergi berburu dulu. Aku akan menunggunya di depanku. Tidak, kamu harus bersamaku, kamu. Sepertinya tahu sesuatu, sungguh aku tidak. Tahu. Tahu apa yang Ming lari? Kalau mau terus berburu, maka larilah. Ming. Di mana ini? Kamu sudah bangun. Kamu baik-baik saja, aku baik-baik saja. Sungguh tidak apa-apa, tidak terluka, aku baik-baik saja, aku punya mimpi. Bermimpi kamu terluka. Tapi aku tidak bisa melindungimu. Tapi kamu melindungiku dengan baik. Untungnya kamu. Lebih baik khawatirkan dirimu sendiri dulu. Kenapa kamu di sini? Rajin kamu. Sudah di sini lama aku. Sudah dibujuk tidur. Apakah kamu makan? Apakah kamu makan? Tidak, aku. Lebih baik kembali dan menyiapkan makanan bergizi untukmu. Panggil dokter ke sini. Bagus. Kamu istirahat yang baik. Ambilkan aku satu. Bagus. Apakah lebih baik? Bagaimana tukang reparasi itu? Dibawa polisi mobilmu.
Sebenarnya tangannya dan kakinya. Dari perintahnya kamu. Tidak tahu. Tukang reparasi itu bilang, orang yang menyewanya tidak pernah muncul. Semua tentang kontak. Bagaimana dengan hadiahnya? Itu juga uang yang kamu taruh di depan pintu saya keesokan harinya. Tidak ada jejak bukti. Bagaimana dengan nomor teleponnya? Juga sedang menyelidiki polisi. Pemilik nomor itu baru saja mendaftarkan pencurian beberapa waktu. Lalu pencurian untuk menghubungi tukang reparasi. Selisih waktunya tidak akan melebihi 2 hari. Kesadaran anti balik sangat kuat. Pasti seorang veteran saya. Sedang memikirkannya beberapa hari ini target. Orang ini target. Target orang ini. Mungkinkah saya dari awal? Apa artinya? Jika targetnya adalah saudara perempuannya. Mengapa dia menghabiskan begitu banyak usaha pada mobil saya dan setelah saudara perempuan saya meninggal dia masih tidak berhenti bertindak? Saya bahkan curiga bahwa es krim diganti oleh Stadion Zizi. Dia dan Yu Kui diikuti bukan. Hubungan dengan orang ini bukan hubungan dengan orang ini. Tapi yang membuat saya merasa aneh kali ini adalah setelah hanya menusuk Yu Kui di tempat dengan tukang reparasi, dia ingin melarikan diri. Dengan keahliannya dia bisa menyelesaikan kita semua. Tapi dia melarikan diri lagi. Apakah ada kemungkinan bahwa targetnya adalah Tuan Qiu, dan kamu diserang kali ini kamu hanya menghalangi tembakan untuk tukang reparasi itu? Tidak masuk akal. Kecuali dia mengetahuinya lebih awal saudara. Perempuan saya akan meminjam mobil dari saya. Ngomong-ngomong, kamu harus memastikan sesuatu untuk saya curiga bahwa seseorang di kantor saudara perempuan saya memasang panggilan komik. Yu Cheng. Itu paman-paman saya. Ini tidak bisa menyingkirkan kecurigaan Yu Cheng. Selama orang ini belum berhenti, itu berarti tujuannya belum tercapai. Ngomong-ngomong, maka kamu periksa dulu. Kamu pergi dan urus semua tuntutan hukum yang kita menangkan selama ini. Tuntutan hukum? Aku khawatir si pecundang akan melampiaskan amarahnya padaku. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, serahkan saja padaku. Ngomong-ngomong aku sebelumnya sudah minta kamu menyelidiki pengawasan taman hiburan. Ada hasilnya? Jangan. Lanjutkan kamu. Akan punya bahu sekarang. Kamu dalam perjalanan yang sama. Bawa aku turun, diamkan aku tidak bisa. Pergi kemana-mana 2 hari ini kamu. Hanya punya waktu. Ya. Kalau begitu aku pergi. Tunggu sebentar. Telepon aku. Dari tikus-tikus. Orang ini berbahaya. Paman, aku datang menjengukmu. Ini rumah sakit, jangan berisik. Tidak apa-apa, keluar dan tidak akan terdengar. Paman, apakah kamu merasa lebih baik? Kamu Bisa keluar dari rumah sakit sekarang. jangan dengarkan omong kosong pamanku. Akan tinggal di sini selama beberapa hari. Ini makanan bergizi untukmu ini. Terlihat enak, sudahkah? Kamu makan? Paman Bibi. Akan segera ketahuan. Bisakah kamu beritahu pamanku? Sekarang. Kamu akan tahu saat pulang. Oke. Biarkan pamanku beristirahat dengan baik. Kamu pergi ke sana untuk bermain. Kamu lapar. Datang dan coba sarapan yang kubuat untukmu ini. Baunya sangat enak. Apakah enak? Rasa manis. Ahli gizi. Apa yang kamu lihat di sini? Ini hari kita pergi ke taman bermain. Rekaman keamanan restoran. Aku ingin menemukan orang yang mencuri es krim. Aku akan membantumu. Tidak. Lagi pula aku sedang menganggur. Apa maksudmu kamu menganggur dan sedang memulihkan diri dari luka-lukamu sekarang? AM. Apakah aku baik-baik saja sekarang?
Gede. Dokter bilang jangan menatap komputer terlalu lama. Kenapa kamu tidak patuh? Kenapa ibu rumah tangga itu tertawa? Kamu. Bilang Chen Hui. Kita semua ada di rumah sakit sekarang. Semua ada di rumah sakit sekarang. Kalau tidak sambil lalu cek psikolog di rumah sakit ini. Aku baik-baik saja dengan pikiranku sekarang aku. Punya dokter terbaik di dunia. Hanya mulutmu yang manis. Makan cepat. Berhenti main tidur. Transformers bilang tidak ngantuk. Ini bumi. Transformers ingin mendengarkan manusia. Oke, baik. Malam. Dari Frank. Kenapa kamu? Apakah kamu? Terkejut melihatku? Seharusnya. Kan kamu di Amerika? Aku. Kebetulan sedang dinas di Cina. Dengar kamu terluka. Datang melihatmu. Tapi bagaimana kabarmu? Bagaimana aku? Bilang itu dalam bahasa Cina. Maaf atau tidak? Kamu melihatku menurut waktu Amerika. Tidak. Karena kamu menolak membantu klienku. Gugatan ini aku. Menghabiskan banyak waktu tidak ada. Cara untuk melihatmu aku. Juga melihatnya. Sekarang aku ingin istirahat. Silakan kembali. Yang ini. Keluargaku dia. Adikmu dia. Adikmu aku. Lupa aku. Lupa sepertinya. Adikmu sudah meninggal. Terlambat. Silakan kembali. Tidak perlu buru-buru aku. Masih ingin berterima kasih padamu. Tidak mendapat sepeser pun untuk biaya pengacara yang mencapai jutaan. Saya sangat marah. Tapi, lihat kamu seperti ini. Saya merasa lebih baik. Kurasa kamu tidak terlalu stabil. Takutnya tidak ada masalah mental. Kalau tidak, aku akan memintamu pergi ke sebelah untuk membuat laporan. Utusan keadilan terluka. Tapi sampah pengacara itu sangat aman. Bukanlah ini paradoks yang indah? Ada pepatah di Tiongkok. Bagaimana burung bisa tahu ambisi angsa? Aku tidak tahu apakah kamu mengerti arti kalimat ini. Tidak masalah jika kamu tidak mengerti. Tapi setidaknya apa yang Mingyang lakukan? Tidak perlu hukum meminta pengakuan Tuhan di sisi. Tidak semuanya bisa diukur dengan uang. Terutama integritas dan moralitas. Sayangnya pacarmu tidak menjadi pengacara. Jujur. Luka fisikku akan sembuh dalam 2 hari. Tapi abses di hatimu akan mengikutimu seumur hidup. Kiu, kamu dan aku benar-benar tidak cocok. Kepribadian. Apakah kamu menghabiskan liburan dengannya? Tidak ada yang bisa dikatakan tentang liburan. Dia memintaku membantunya dengan kasusnya. Tapi klien mereka tidak terlalu bersih. Aku hanya menolak. Tapi dia memiliki sikap ini. Tidak sesederhana kalah dalam kasus. Frank adalah pria yang kejam. Pikir sedikit. Kamu harus berhati-hati. Ini tidak bisa mengesampingkan kecurigaan Yu Cheng. Di samping galeri saudaramu. Haruskah aku pergi dan melihat? Ada banyak kasus belakangan ini. Satu demi satu belum pergi. Aku khawatir berbahaya jika kamu pergi sendiri. Kalau begitu kamu bisa ikut denganku cocok-cocok.
Sangat cocok. Warna ini hanya. Jangan pikir ini sangat bagus. Ya, Sejujurnya kamu seharusnya keluar dari rumah sakit hari ini. tenang saja, jangan khawatir tentang Saya baik-baik saja sekarang. Atau tunggu dokter datang sebelum berbicara. Tidak. Kenapa kamu masih terluka? Tuan Chiu It, sepertinya tubuhmu hampir pulih It. Sepertinya tubuhmu hampir pulih. Ya dokter. Lalu bisakah saya keluar dari rumah sakit sekarang? Cukup periksa itu nanti. Terima kasih dokter. Apa yang kamu lakukan ketika kamu buru-buru mengeluarkannya dari rumah sakit? Kamu tidak tahu Frank. Datang ke Cina kali ini pasti tidak sesederhana perjalanan bisnis Datang berkunjung larut malam tepat saat saya terluka Datang berkunjung larut malam tepat saat saya terluka. Ini kebetulan. Tapi, kalau di belakang layar tidak akan segera mengekspos diri. Frank. Lakukan apa yang kamu inginkan, Cha. Ente menahan diri dan berhati-hati. Setelah saya terluka, saya tidak sabar untuk diejek. Orang ini menikmati jenis mengawasi lawanmu dengan mata mutde. Perasaan kalah darinya. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Mari kita hadapi dia hari ini. Berikan dia lebih banyak waktu Idu. Ente tahu trik berbahaya apa yang akan dia lakukan. Siapa yang? Lalu mengapa kamu begitu yakin dia akan mengakuimu? Karena di tanganku ada chip yang tidak bisa dia tolak. Panggilan nada dering J apakah enak? Nada dering dijatuhkan J. Pergi dan makan sendiri. Frank belum meneleponmu. Tidak itu. Oke, saya akan mencarinya. Aku akan ikut denganmu lalu-lalu. Bagaimana dengan aku? Bibi dan aku akan mencari harta karun untuk Zizi. Tapi tempat ini terlalu berbahaya, kamu tidak bisa pergi. Setelah Bibi dan aku menemukan harta karun, aku akan membelikanmu banyak mainan. Oke, apakah itu oke-oke ini? Jam 2 siang ini, siang galeri. Gary Gaya Air yang terletak di kota kita tiba-tiba terbakar API. Api telah dipadamkan api. Api sedang dikendalikan dengan efektif. Galeri berada di tahap tertutup. Harap berkendara dengan kendaraan yang lewat. Apa yang salah? Ini galeri kakakku, ayo. Pergi ke sana cepat, ayo. Sana cepat. Halo, datang ke Hotel World Trade Center sekarang. Datang ke Zizi. Tidak, bisa masuk. Aku saudara perempuan pemilik galeri, biarkan aku masuk, tidak. Bisa. Sekarang api baru saja dipadamkan. Ada banyak bahaya keselamatan di dalamnya. Tapi aku punya banyak barang di dalamnya. Sejuai 2. Di sini hampir terbakar, tidak ada yang tersisa. Apakah kamu tahu di mana pemilik galeri dia? Meninggal. Maka bisakah kamu memberitahuku rekamannya? Ya. Semua kesalahanku. Kalau aku bisa pergi ke pameran lebih awal, mungkin kamu bisa mendapatkan bukti penting itu, tidak? Masalah Mile, selama kamu aman. Tidak ada yang lain yang penting. Bibi masuk ke mobil. Ayo pergi. Toko kue. Selamat ulang tahun Bibi. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Bagaimana kamu tahu itu? Ingat itu sulit untuk Konfirmasi. Saya juga sudah memeriksa informasimu. Tanpa diduga, kamu adalah pemenang akademi termuda di Universitas Godzillago. Lee Omega, pasang Earl Messi. Saya, Tanya Gana, Skype menangkan apakah kamu mendapat penghargaan tertinggi di dunia? Apakah kamu menggunakan cara-cara yang tidak adil untuk memenangkan penghargaan seperti ini? Jika di masa depan, biarkan aku melihat media ini menyebarkan berita palsu tentang aku akan memberitahumu apa artinya. Cara yang tidak pantas. Zizi, bibiku tidak terlalu galak padaku. Bibi hanya sangat tegas saat menghadapi orang jahat. Lalu ketika kita pertama kali bertemu, kamu sangat tegas. Karena kamu benar-benar orang jahat waktu itu. Kenapa kamu tertawa? Bolehkah aku minta kalian bertiga turun dan menampakkan diri? Ada juga seorang pria tua yang kesepian. Serius? Mau makan malam bersama kami malam ini kamu? Ingin aku meledakkan? Aku tak akan memakannya, aku punya janji. Kamu. Apa maksudmu? Kamu bisa cari pacar kalau hidup sesuai kode. Mengapa aku tidak bisa melakukan itu? Kita bukan seperti itu. Frank tidak menjawab teleponmu. Yah, jangan khawatir. Aku akan kirimkan dulu untukmu, bahkan sudah. dipersiapkan di rumah. Ayo pergi, jadikanlah sebagai hadiah untuk kita. Tidak banyak bicara, ayo pergi.
Terima kasih Zizi. Pergi. Terima kasih Ming. Apa permintaanmu, Bibi? Jika kamu mengatakan permintaanmu itu tidak akan berhasil. Selamat ulang tahun. Terima kasih bukalah. Dan lihat. Aku ingat kamu bilang, kamu sangat suka boneka ini. Dari sekarang, biarkan aku melindungimu atas namanya. Kami menyayangimu. Kamu bikin tantemu nangis lagi. Aku tidak ini. Bukan salah pamanku. Hanya seorang tante mengingat beberapa hal dari masa lalu. Buka dan lihat. Terima kasih. Wah, kelinci kecilnya lucu sekali. Ingat, seberapapun tuamu, di pikiran kami kamu akan selalu menjadi putri kecil. Aku akan menyelamatkanmu kali ini. Terima kasih karena tidak membunuh. Makan sekarang. Ming, aku pikir kita akan menunggu sampai semuanya selesai. Biarkan kamu bertemu psikiater lagi. Aku akan memikirkannya lagi. Jika kamu setuju, mungkin harapan ulang tahunku akan terkabul. Harapanmu ada hubungannya denganku. Ini ada hubungannya dengan kita. Ya. Aku bersedia mencoba. Bagus. Terima kasih. Kamu bisa makan ini juga. Jaga baik-baik Zizi. Aku akan naik dan lihat. Apa yang terjadi dengan tante? Kenapa kamu di sini? Cha yang rajin. Sembunyi. Tibet dari mana? Lagu itu berasal dari kotak ini. Bagaimana kalau itu bom? Bagaimana mungkin? Mereka berani membakar. Aku yang akan melakukannya. Jalan. Ketika aku mengambilnya dari atas sekarang, apakah ini persegi? Sangat ringan. Jadi cuma ada satu ponsel ya? Tolong. Pikirkan baik-baik dengan kepalamu yang cerdas.
Orang-orang bekerja keras untuk mendapatkan benda ini. Memasukkannya ke toilet kita, hanya untuk menyimpan sebuah ponsel. Yang kamu katakan juga masuk akal. Ini adalah saudaraku. Pameran Yu Cheng saya. Kakak perempuan. Yukui. Yukui, dengarkan aku. Apa yang kita lihat belum tentu benar. Jangan lupa. Ini dikirim oleh Frank. Frank mencurigakan. Seberapa bisa diandalkan barang yang dia kirim ke sini? Tidak perlu sekarang. Saya mengirimkannya ke teman-teman saya yang sedang mengevaluasi video sekarang. Biarkan dia memeriksa apakah video ini asli. Ya, tapi. Bagaimana jika ini benar? Apa yang harus saya lakukan? Ming, aku selalu bilang padamu bahwa saudaraku bukan orang jahat. Tapi orang yang mana dia sekarang, saya sendiri tidak tahu. Jika dia membunuh kakak Q aku, tidak tahu bagaimana menghadapi Zizi. Bagaimana menghadapimu? Sebelum memastikan jika video ini palsu, jangan tambahkan teori yang konklusif. Aku percaya padamu, kamu harus percaya pada penilaianmu juga. Ming, jika itu adalah saudaraku yang membunuh kakak Q aku, pasti tidak akan menghentikanmu dari mengirim bukti ke polisi. Aku akan menghabiskan seluruh hidupku. Mari kita memperbaiki kesalahan saudaraku. Yukui membuat. Hidupmu hanya milikmu sendiri. Kamu tidak membutuhkannya, kamu tidak bisa menanggung kesalahan siapapun. Percayalah pada saudaraku. Kamu percaya padaku juga, ya.